وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin ikhwatal iman, dalam salat yang baru saja kita laksanakan, imam kita jazahullahu khaira memperdengarkan kepada kita di dalam salat kita tadi, tentu dengan harapan dan doa mudah-mudahan ibadah yang tadi sama-sama kita laksanakan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antara apa yang dibaca oleh imam kita di dalam salat tadi, khususnya pada rakaat yang kedua, ketika setelah surat Al-Fatihah imam membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tepatnya penggalan terakhir dari surat Al-Fajr, salah satu surat di antara surat-surat di dalam juz Amma, juz yang ke-30. Tadi sama-sama kita dengarkan pada rakaat yang kedua imam memulai membaca dari firman Allah Azza wa Jalla, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dari firman Allah Azza wa Jalla, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebagian manusia, mereka nanti, kata Allah, akan berkata, mereka akan mengatakan ya laitani, yaqulu ya laitani. Mereka akan mengatakan dengan ungkapan kalimat penyesalan. Kapan ini terjadi, ikhwatal iman? Maka untuk memahami ayat ini kita mesti menarik sedikit pada ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, menyebutkan, kata Allah Azza wa Jalla pada ayat sebelumnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini tergoncang dengan sekuatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam surat yang lain bahwasanya pada akhir zaman nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggoncang bumi ini dengan sekuatnya. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, kata Allah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada saat terjadi goncangan yang maha dahsyat, yang dengan goncangan itu terjadilah hari kiamat,
terjadinya hari kehancuran, seseorang tidak lagi bisa mendapatkan keselamatan saat terjadinya goncangan yang amat dahsyat ini. Dan itulah saat terjadinya hari kiamat, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ketakutan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dari hari kehancuran yang dipersaksikan oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada mereka saat-saat kehancuran tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dan ini adalah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah saat terjadinya hari kiamat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ketika itu, setelah terjadinya hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala wa jaa rabbuk wal malaku saffan saffa. Mereka akan berbaris, akan datang kepada mereka Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, baris demi baris mereka akan berhadapan dengan mahkamah Allah Azza wa Jalla, mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka jalankan di kehidupan dunia. Seperti yang banyak diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman, di dalam beberapa hadis yang sahih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'." Seperti di antaranya diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser telapak kaki seseorang, tidak akan mampu seseorang untuk melangkahkan kakinya pada hari kiamat itu, hatta yus'ala an arba', sampai ditanyakan kepadanya 4 pertanyaan. Akan ditanyakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, an umrihi fima afna, an umrihi fima afna. Akan ditanyakan kepada kita, yaitu terkait dengan umur kita, kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan ini. Fima afna, kemana kita habiskan umur tersebut. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, wa an syababihi fima ablah, dari umur tersebut maka ada di antara perjalanan waktu umur Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita masa muda, yang seyogianya seseorang dalam masa dan usia muda tersebut dia mampu berbuat maksimal, dia mampu berbuat terbaik, memiliki kekuatan dan kemampuan lebih dari orang-orang yang usianya telah lanjut. Maka ini pun akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian ikhwatal iman, wa an ilmihi madza amila bihi. Kita pun akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu kita. Apa yang sudah kita pelajari? Apa yang sudah kita ketahui? Apa yang sudah kita fahami? Dan apa yang sudah kita amalkan dari ilmu kita tersebut? Allah Subhanahu wa taala akan tanya itu. Allah Subhanahu wa taala akan minta kepada kita pertanggungjawaban atas apa yang telah kita fahami dan ilmui, sejauh mana kita telah mengamalkan ilmu kita tersebut. Lalu kemudian ikhwatal iman, yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kepada kita tentang harta kita, tentang rezeki dan karunia
yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dalam harta ini ikhwatal iman, ada dua sisi yang Allah akan tanyakan. Min aina iktasabahu, dari mana kita memperolehnya. Wa fima anfaqahu, dan kemana kita belanjakan. Sudahkah kita mendapatkan karunia dan rezeki Allah dari jalan yang diridhai dan dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla? Dan inilah pertanyaan yang akan diajukan kepada kita pertama. Dan sudahkah kita membelanjakan karunia rezeki yang Allah telah berikan kepada kita ke jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla? Maka itu yang kemudian juga ditanyakan oleh Allah. Terkait rezeki ini ikhwatal iman, Allah akan bertanya input dan output. Dari mana kita dapat, kemana kita belanjakan. Nah, saat itulah ikhwatal iman, seorang manusia akan ditanyakan kepadanya tentang kehidupannya ini. Akan ditanyakan kepadanya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan itulah yang di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Nanti kata Allah, kelak pada saat ini, pada saat yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, pada saat yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, maka di situ ikhwatal iman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Allah akan tanyakan kepada masing-masing kita atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Termasuk ikhwatal iman, berdasarkan hadis yang tadi kita ketengahkan dan juga riwayat-riwayat yang lain, karunia waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bukakan kesempatan kepada kita. Maka ini yang coba kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla kita pandang dan kita lihat dari pembahasan ini. Dari apa yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang mulia ini. Di saat dan di waktu Allah Subhanahu wa taala akan meminta kepada kita pertanggungjawaban atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Makanya ikhwatal iman, bukan hanya sekedar apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita berhadapan dengan Allah, di mana kita berhadapan dengan mahkamah Allah Azza wa Jalla, mempertanggungjawabkan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan pada ayat berikutnya, "Waji'a yawma idzin bi jahannam." Di samping pertanyaan itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, waji'a yawma idzin bi jahannam. Diperlihatkan kepada kita neraka jahannam. Digiring dan dibawa kita semuanya untuk melihat neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu kita akan ingat. Kita akan menyadari. Dan disitulah kita akan menyesal. Namun kata Allah Azza wa Jalla, ketika penyesalan itu datang, maka tidak ada gunanya. Wa anna lahu dzikra. Wa anna lahu dzikra. Tidak ada lagi gunanya penyesalan di waktu itu. Penyesalan di saat di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu hari kehancuran yang kita samakan dan kita imani sebagai apa yang kita sebut dengan hari kiamat. Allah perlihatkan segalanya kepada kita dan Allah pertanyakan segalanya kepada kita.
Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang akan bisa kita jawab? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saat Allah Subhanahu wa taala ceritakan masa dan waktu ketika penyesalan itu datang, apa yang kita katakan, itulah yang tadi kita dengarkan di dalam salat kita. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Disitulah kita akan mengatakan seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, mereka berkata, dia berkata, orang-orang ini setelah Allah perlihatkan, setelah Allah pertanyakan, mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang ada hanya penyesalan, tetapi penyesalan yang tidak berguna. Pada saat itu apa kata mereka? Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, hari ini aku menyesal. Kenapa aku tidak berbuat untuk hidupku? Qaddamtu li hayati. Apa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Yang mereka sesalkan, yang mereka katakan dalam kalimat-kalimat penyesalannya, ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa aku tidak berbuat untuk hidupku? Maka ikhwatal iman, bukankah siapapun di dalam hidup ini, dalam susunan rantai kehidupan, semua kita, jangankan kita manusia, semua makhluk hidup pasti dia berbuat untuk hidupnya. Seorang manusia, dia akan berusaha menjalankan kehidupannya dan meniti kehidupan serta apa yang bisa dia lakukan demi keberlangsungan hidupnya. Sementara ikhwatal iman, kendati pun semua orang, bahkan semua makhluk akan berbuat untuk hidupnya, untuk kelangsungan hidupnya, sehingga dengan itulah terjadi rantai kehidupan. Semua makhluk, termasuk juga manusia, hewan yang besar ataupun yang kecil, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menjalankan kelangsungan hidupnya. Lihat bagaimana semut yang kecil, dia berbuat, apalagi manusia, dia akan bergerak, berbuat demi kelangsungan hidupnya. Bukankah manusia berbuat demikian? Lalu apa yang mereka sesalkan? Ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa ya aku tidak berbuat untuk hidupku? Maka di sini ikhwatal iman, yang harus kita fahami adalah pandangan yang tepat dan benar dalam kehidupan seorang manusia, terutama seorang mukmin, yaitu kesadaran di mana dia harus memahami sebenarnya kehidupan mukmin itu apa. Dan poin inilah yang nanti dia akan sesali. Bukan berarti ketika dia menyesali, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, kenapa aku dulu tidak berbuat untuk hidupku? Bukankah dia makan? Bukankah dia berjalan? Bukankah dia beristirahat? Bukankah ketika sakit dia berobat dan sebagainya? Apakah ini tujuan hidup seorang mukmin? Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, apa yang menjadi pandangan dan tujuan hidup seorang mukmin di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan ini?
Mari kita lihat kepada ayat berikutnya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad." Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ketika mereka menyesal, ikhwatal iman, saat mereka mengatakan, "Ya laitani qaddamtu li hayati," kenapa aku tidak berbuat untuk hidupku? Berbuat untuk apa? Ini yang dikatakan oleh Allah pada ayat berikutnya, "Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Karena pada hari ini dia sudah melihat, dia sudah menyaksikan di mana tidak ada yang mengazab kecuali seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala azab. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Setelah dia menyaksikan, setelah diperlihatkan kepadanya di mana manusia ketika itu dibelenggu, dirantai, bahkan manusia diseret oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, dan itu yang Allah perlihatkan kepadanya ketika Allah membawa mereka untuk melihat neraka jahanam. Pada waktu itu mereka melihat orang-orang diseret, orang-orang diikat dengan rantai kemudian diseret ala wajhi, yaitu wajahnya menyentuh ke tanah sebagaimana yang juga diceritakan oleh Nabi di dalam hadis. Maka ikhwatal iman, inilah kehidupan yang didambakan oleh seorang mukmin di saat hari penyesalan yang tiada berguna, penyesalan waktu itu, yaitu kehidupan yang menyelamatkan dia dari azab dan siksa Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang dia sesalkan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa dulu aku tidak berbuat untuk sesuatu yang menyelamatkan dia dari azab dan murka Allah Azza wa Jalla. Bukan berbuat untuk kehidupannya, hanya sebatas kelangsungan hidup, makan, minum dan yang lainnya. Tapi kehidupan seorang mukmin itu, ikhwatal iman, adalah kehidupan yang harusnya dia isi dengan sesuatu yang akan membentengi dan menyelamatkan dirinya dari kondisi azab yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Maka ketika ikhwatal iman terlewatkan masa dan waktu, terlewatkan umur dan kesempatan, terlewatkan dari kehidupan seorang mukmin, dari ketaatan dan ibadah yang akan membentengi dirinya dari siksa azab yang pada saat itu Allah perlihatkan. Disitulah manusia akan menyesal. Disitulah manusia akan menyadari, kenapa dahulu aku tidak berbuat. Maka inilah ikhwatal iman, coba kita menganyam, coba kita merajut dengan tema dan pembahasan yang telah kita sampaikan dalam sholat Jumat kita. Betapa banyak kesempatan-kesempatan yang telah kita lalui, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kesempatan untuk kita bisa membentengi dan melindungi diri kita dari siksa dan murka Allah Azza wa Jalla, tapi sangat tidak kita maksimalkan. Maka wajar ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana begitu banyak orang-orang yang merugi, Allah Subhanahu wa taala berikan dan hantarkan dia kepada kondisi kesempatan yang seharusnya dengan dia memaksimalkan ketaatan dan ibadahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuknya ampunan. Allah akan bentengi dirinya, Allah akan selamatkan dirinya. Jangan sampai nanti dia menyesal, ya laitani qaddamtu li hayati, kenapa aku tidak berbuat. Maka lihat ikhwatal iman, lihat apa yang telah terjadi dalam masa-masa umur yang telah berlalu dari kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan kesempatan kepada kita,
untuk meraih rahmat Allah, untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih pembebasan dari azab api neraka. Ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di sepanjang bulan Ramadan. Pertanyaannya, ikhwatal iman, sudahkah kita sukses menggapai keistimewaan dan kemuliaan Ramadan yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla? Sudah berapa Ramadan yang berlalu di belakang kita? Sejauh mana keyakinan kita? Kita telah menggapai ampunan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan pada bulan Ramadan itu. Yang ada hanyalah ikhwatal iman, rutinitas tahunan yang terjadi, yang berjalan dalam kehidupan kita tanpa kita mampu memaksimalkan. Maka wajar kalau Nabi SAW mengatakan apa? Inilah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, raghima anfum ri'in, sungguh merugi, kata Nabi. Dan inilah cikal bakal orang-orang yang nanti akan menyesal. Apa kata Nabi SAW? Raghima anfum ri'in, sungguh merugi orang-orang, kata Nabi SAW. Ditanya oleh para sahabat, siapa orang yang merugi itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Man adraka Ramadan falam yughfar lah, yaitu orang yang bertemu dengan Ramadan, falam yughfar lah, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sediakan, Allah Subhanahu wa taala janjikan. Maka inilah ikhwatul iman yang disebutkan dan diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya laitani qaddamtu li hayati. Betapa banyak peluang-peluang untuk menyelamatkan kita dari azab dan murka Allah, tapi kita kesampingkan, tapi kita abaikan, tapi kita lalaikan. Betapa banyak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seperti kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di bulan Ramadan ini. Makanya ikhwatal iman, min babit tazkir, dari bab di mana kita hidup ini untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, ingin kita ingatkan, sebelum kebaikan keberkahan Ramadan ini menghampiri kita, mulailah kita mempersiapkan diri kita agar kita dapat memaksimalkan kesempatan itu. Jangan baru setelah Ramadan berakhir, setelah Ramadan berlalu, baru kita menyesali. Kenapa saya tidak berbuat begini? Kenapa saya tidak melakukan ini? Kenapa dan kenapa? Syukur-syukur kalau penyesalan itu mendorong kita untuk mampu merubah diri kita. Itu pun kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan. Karena kita tidak tahu ikhwatal iman, madza taksibu ghada, apa yang terjadi hari esok. Kita tidak tahu akankah kesempatan emas ini akan kembali menghampiri kita, ataukah kita akan pergi menyusul saudara-saudara kita yang pada hari ini kalau mereka menyadari dan kalau mereka bisa untuk memohon dan meminta kepada Allah, mereka ingin kembali ke dunia. Seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Rabbirji'un. Mereka minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, beri kami kesempatan lagi, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka impikan sehingga mereka minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia? Sama sekali bukan untuk kehidupan dunia ini kaum muslimin. Sama sekali bukan untuk kenikmatan hidup dunia, kemewahan hidup dunia, dan apa yang ada dalam kehidupan dunia ini.
Sesungguhnya yang mereka dambakan dan minta kepada Allah Azza wa Jalla a'mala salihah. Salat tarawih, kenapa ya dahulu aku tidak berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran? Kenapa? Dan kenapa? Penyesalan, ikhwatul iman. Itu yang akan kita baca. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah pada ayat sebelumnya? Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzi yatadzakkarul insan. Wa anna lahu dzikra. Pada saat itu ingat kita apa yang dulu kita buat. Begitu banyak waktu kita hilang begitu saja tanpa kita mengukir kebaikan dan amal saleh. Menguap tanpa ada manfaat dan arti. Dan inilah akan kita sesali. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Ketika penyesalan itu datang, wa anna lahu dzikra, tidak ada gunanya kata Allah. Makanya ikhwatal iman, sebelum hari itu datang dan sebelum saat-saat di mana kita akan sesali kelalaian kita selama ini, maka ikhwatal iman, pada kesempatan ini kita ingin menghimbau, persiapkan diri kita. Sebuah peluang akan terbuka di hadapan mata kita. Beberapa saat lagi dia akan datang menghampiri kita. Maka jadilah ikhwatal iman apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masjid ini mengingatkan kita pada apa yang Allah Subhanahu wa taala himbau. Dan kita berharap, berdoa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita yang berada di masjid mutmainnah ini, inilah orang-orang yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa orang-orang yang mutmainnah, jiwa orang-orang yang tenang. Dengarkan kaum muslimin apa yang dikatakan oleh ulama ahli tafsir tentang ayat ini. Wa amma man itma'anna ila Allahi wa amina bihi wa saddaqa rusulahu. Orang-orang yang mutmainnah itu adalah orang yang itma'anna ila Allah. Orang yang tenang, damai hatinya dengan Allah. Senang dia ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya syariat. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu hatinya damai. Bukan orang-orang yang mendongkol. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lihat kita bagaimana kita hari-hari ketika kita baru saja meluruskan badan, kita ingin beristirahat, terdengar suara azan, ada kekesalan, udah azan pula. Itu orang yang tidak itma'an, orang yang tidak tenang hatinya dengan syariat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghimbau, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah. Siapa mereka ini? Adalah orang yang itma'anna ilallah wa amana bihi. Dia beriman kepada Allah. Yakin dia dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Yakin dia akan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Lalu kemudian ikhwatal iman, wa saddaqa rusulah. Dia pun meyakini dan membenarkan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah Allah pilihkan dan Allah jadikan sebagai uswah dan qudwah untuk dia tauladani, untuk dia contoh. Fayuqalu lahu, apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai jiwa yang tenang, maka ila dzikrillahi sakinah,
ila hubbihi allati qarrat 'ainuha billah, yaitu orang-orang yang damai hatinya ketika dia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemuliaan, ibadah, ketaatan. Senang dia melakukan itu dengan hati yang damai, dengan hati dan jiwa yang tenang. Kalau ini yang terjadi ikhwatal iman, apa kata Allah Azza wa Jalla? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka di hari yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, ketika dahulu di kehidupan dunia mereka menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dengan kesenangan hati dan ketenangan jiwa, mereka menjalankan apa yang Allah Azza wa Jalla telah syariatkan, apa yang telah dicontohkan oleh Rasul yang Allah telah utus kepada mereka. Kalau ini yang mereka jalankan ikhwatal iman sebagai perbuatan yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka, artinya mereka isi dengan kebaikan dan amal saleh, apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka kembalilah, kata Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu, kepada Allah. Karena ketika hidup di dunia dia berbuat untuk Allah, dia berbuat untuk agama Allah, dia tegakkan syariat Allah, dia ikuti Rasul Allah. Maka dari apa yang mereka buat ketika di kehidupan dunia tersebut, apa kata Allah? Irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Allah. Radiyatan mardiyah, sebagaimana dahulu mereka ridho dengan apa yang Allah telah gariskan, apa yang telah Allah perintahkan, maka mereka pun akan mendapatkan keridhaan Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka silahkan masuk, bergabung bersama hamba-hamba kami, kata Allah, yaitu orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka akan digabungkan, dihimpun bersama orang-orang yang taat ikhwatal iman. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku as-salihin, hamba-hambaku yang saleh. Kemana? Wadkhuli jannati. Allah Subhanahu wa taala persilahkan mereka masuk ke dalam surga. Maka di sini ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bagaimana kita memaksimalkan masa yang masih Allah bukakan kepada kita, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Jangan sampai kaum muslimin kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kesempatan tersebut yang masih Allah berikan, bukakan kepada kita, akan terabaikan, akan terlewatkan. Yang akan ada hanyalah penyesalan. Telah masuk waktu Isya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita simak terlebih dahulu kumandang suara azan. Ikhwatal iman, dari apa yang kita paparkan terkait ayat yang tadi sama-sama kita dengarkan di dalam salat kita tadi, yaitu di mana Allah mengingatkan kita, kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan dan masa yang Allah berikan kepada kita, maka di situ kita akan menyesal. Dan ini sebuah kepastian, terkhusus ketika Allah telah memperlihatkan langsung kepada kita tentang neraka jahanam, seperti yang Allah ceritakan dalam ayat tadi. Maka pada waktu itu, sekeras apapun hati kita hari ini, maka semua manusia termasuk kita, pada ujung waktu ini, saat ketika kita telah betul-betul menyaksikan
Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah perlihatkan kepada kita neraka Jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Siapapun di situ, maka dia akan datang penyesalan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan ikhwatul iman. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam salah satu surat di juz Amma juga. Apa kata Allah? Bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan kepada kita. Hari ini bisa saja kita lalai, bisa saja kita tidak melekatkan di kepala kita bahwasanya Allah akan mengazab kita. La tarawunnaha 'ainal yaqin, kata Allah. Suatu hari nanti Allah akan perlihatkan kepada kita dengan ainul yaqin. Baru di situ ikhwatul iman, kita terdiam, kita menyesal. Itu pasti akan ada, kata Allah. Tapi sayang, kalau sudah di waktu itu baru kita menyesal, ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa anna lahu dzikra. Tidak ada lagi gunanya. Untuk apa lagi penyesalan? Makanya ikhwatal iman, untuk lebih fokus kita mengingatkan kembali kepada kita akan peluang yang sebentar lagi ada di hadapan kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dengan kemuliaan Ramadan ini? Maka kita tanamkan kaum muslimin mulai detik ini, mulai saat ini. Bagaimana kita bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan kesempatan ini, peluang yang ada di hadapan mata kita. Sebentar lagi akan datang. Akankah Ramadan yang akan datang di hadapan mata kita ini akan seperti Ramadan sebelumnya? Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, ikhwatal iman. Maka lakukan persiapan sebelum Ramadan itu datang. Untuk lebih tepatnya, ikhwatal iman, bekali diri kita agar kita mampu memaksimalkan berbuat untuk hidup kita yang sesungguhnya. Karena hidup kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Ini yang nanti akan kita sesalkan. Ini yang nanti kita katakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa dulu aku tidak berbuat untuk hidupku? Hidupku yang mana? Hidupku yang sesungguhnya, yaitu hidup yang akan berhadapan dengan azab dan siksa Allah. Nah, ikhwatal iman, ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi besar kita kalau kesempatan kemuliaan yang Allah sediakan itu terabaikan. Ini yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis tadi. Raghima anfumriin, celaka, rugi. Siapa ya Rasulullah? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Yaitu orang yang bertemu dengan Ramadan, Allah berikan kesempatan kepadanya Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan dan tidak menggapai ampunan. Dan inilah ikhwatul iman, seperti apa gambaran dari kemuliaan yang Allah ceritakan, sediakan di bulan Ramadan, yang harusnya menjadi target kita. Pada hadis yang tadi juga di khutbah Jumat kita sampaikan tentang bagaimana dua orang bersaudara yang sama-sama masuk Islam. Artinya dia start di garis yang sama. Lalu kemudian yang satu berjihad dan dia syahid. Siapa yang tidak tahu tentang kemuliaan syahid? Lalu kemudian yang kedua baru meninggal 1 tahun setelah saudaranya yang pertama ini syahid. Tapi dia meninggal dunia di kamarnya, bukan di medan perang seperti kemuliaan saudaranya yang meninggal 1 tahun sebelumnya ini. Dua orang inilah yang dilihat oleh sahabat Nabi di dalam mimpinya. Ketika mereka sampai di satu tempat, di sebuah pintu yang indah,
Saking indahnya pintu itu, dia mengira bahwasanya itu adalah pintu surga. Tiba-tiba pintu itu terbuka, keluar seseorang, lalu kemudian dia memanggil fulan bin fulan. Maka yang dipanggil di situ adalah yang kedua, bukan yang syahid. Yang dipanggil itu yang kedua. Lalu dia masuk bersama orang tersebut ke dalam pintu. Terbuka pintu, dia masuk. Lalu pintu tertutup. Beberapa saat kemudian terbuka lagi, keluar orang tadi lagi. Dia panggil fulan bin fulan, dan dipanggil yang pertama, yang syahid. Lalu tertutup setelah dia masuk. Keluar lagi yang ketiga, dia panggil fulan bin fulan, dipanggil nama yang bermimpi. Lalu kemudian dikatakan, irji' famalaka sya'nun. Pulanglah, ini belum waktumu. Terbangun dia dari mimpinya. Dari sinilah dia bergegas menuju kepada Rasulullah SAW, menceritakan tentang mimpinya. Apa yang mengganjal di dalam mimpinya tadi? Dia tahu dari dua orang ini, yang satu syahid, yang satu tidak. Tapi kenapa yang tidak ini yang dipanggil duluan untuk memasuki pintu yang indah itu? Maka inilah yang dia tanya kepada Nabi SAW. Setelah dia cerita apa yang dia lihat dalam mimpinya, ditanya oleh Nabi, lalu kenapa? Ini yang dia katakan, ya Rasulullah, bukankah ini syahid ya Rasulullah? Kenapa yang dipanggil dulu yang ini? Apa kata Rasulullah? Bukankah ini 1 tahun lebih? Bukankah dia wafat 1 tahun setelah saudaranya yang ini syahid? Ini syahid, baru 1 tahun berikutnya baru ini meninggal. Makanya dia dulu dipanggil, sehingga dia lebih unggul. Iya ya Rasulullah, betul dia 1 tahun jaraknya. Apa kata Rasulullah? Awalaysa fis sanati laqiya Ramadan? Bukankah rentang waktu 1 tahun itu dia bertemu dengan Ramadan? Lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini gambaran kesempatan peluang yang Allah buka. Ada di hadapan mata kita. Mari kita maksimalkan. Karena ini akan dapat mengungguli ketaatan seperti yang diceritakan dalam hadis ini. Ini yang selama ini kita sia-siakan, ikhwatal iman. Maka kata kuncinya adalah siapkan diri kita, siapkan bekal ilmu kita, betul-betul fahami, pelajari. Masih ada waktu nih ke depan. Bagaimana Ramadan Rasulullah SAW, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi itulah yang kita tauladani. Kalau kita mau nanti dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bukan hanya sekedar dipanggil wahai jamaah masjid mutmainnah, tapi kita ingin dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Seperti yang tadi kita bacakan dari tafsir, yaitu orang yang tenang hatinya, iman kepada Allah, dia damai mengikuti tuntunan yang telah ditinggalkan dan diajarkan oleh Rasul yang Allah utus kepada mereka. Sehingga dengan itu dia bisa memaksimalkan ibadahnya, sehingga dengan itu dia bisa berbuat untuk hidup yang sesungguhnya. Maka inilah ikhwatal iman. Mari kita tanamkan dalam diri kita, persiapkan diri kita, bagaimana kita bisa memaksimalkan kesempatan dan waktu. Jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kesempatan ini kembali berlalu tanpa meninggalkan arti yang sesungguhnya dalam hidup kita. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah senantiasa menambahkan ilmu kita sehingga menjadi bekal dan pijakan kita di dalam berbuat dan beramal. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.